Kemampuan menggambar dan mendesain dengan teknik digital merupakan skill yang penting dimiliki untuk generasi muda di era digital seperti saat ini. Walau memang banyak media yang memudahkan untuk membuat grafis secara instan, namun untuk proses pembelajaran saat ini saya mencoba mengajak peserta didik untuk membuat gambar sendiri dengan tujuan untuk mengasah kreativitas dan keunikan dari gaya menggambar. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan. Dan materi kali ini adalah menggambar karakter digital dengan modal smartphone. Adapun alat dan media yang digunakan adalah handphone berbasis Android ataupun iOS, stylus pen universal, juga bisa menggunakan jari. Banyak dari peserta didik yang masih merasa kesulitan dalam menggambar. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Saya menyadari segeneral apapun kegiatan belajar yang kita rancang, tetap tidak bisa disamakan. Setiap anak memiliki keunikan, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda, dan hal itu mempengaruhi hasil belajar dan minat mereka. Untuk itu, saya mencoba untuk menganalisis kebutuhan peserta didik. Ada beberapa persiapan awal yang telah dilakukan. Yang pertama, di awal tahun ajaran, saya bersama guru BK menyusun rubrik analisis diagnosis untuk identifikasi gaya belajar dan profil kondisi peserta didik. Dari hasil observasi tersebut, saya dapat melanjutkan kegiatan belajarnya. Rangkaian kegiatan awal belajarnya antara lain, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi dan manfaat dengan berbagi pengalaman dan penerapan menggambar karakter digital dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat ilustrasi buku, membuat animasi, poster, dan konten sosial media. Yang ketiga, melakukan tanya jawab untuk mengidentifikasi faktor pendukung untuk belajar. Yang keempat, melakukan tanya jawab terkait aplikasi yang digunakan. Yang kelima, melakukan kegiatan pretest berupa challenge menggambar dengan tema tertentu untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Dari kegiatan tersebut, saya membagi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk mendukung proses belajar pada kelompok-kelompok tersebut, saya menyiapkan media pembelajaran dan perlakuan yang berbeda. Untuk peserta didik dalam kelompok visual, saya menyiapkan video pembelajaran dan tutorial pendukung yang berisikan simbol-simbol untuk menggambar digital. Untuk peserta didik dalam kelompok auditori, saya melakukan instruksi dan diskusi verbal dengan memperhatikan kecepatan berbicara, intonasi, dan hal-hal auditori lainnya. Untuk peserta didik dalam kelompok belajar kinestetik, saya menggunakan instruksi yang mengarahkan mereka untuk mengeksplor langsung dengan medianya. Peran saya sebagai guru adalah fasilitator mereka, membuat perlakuan seperti hal-hal tersebut agar memudahkan untuk melakukan pendampingan. Setelah mereka mempelajari langkah-langkahnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan praktik menggambar karakter digital, dimulai dari pembuatan sketsa. Dalam hal ini, ada dua pilihan yang bisa dilakukan peserta didik. Bagi yang pernah menggambar langsung di layar tablet atau handphone, diperkenakan untuk menggambar langsung di sana. Apabila merasa kesulitan menggambar sketsa langsung, dapat memilih untuk membuat sketsa di kertas, yang kemudian dilakukan scanning menjadi file digital agar dapat dilakukan proses tracing, pewarnaan, dan lain-lain. Dalam prosesnya juga akan ditemukan keberagaman. Ada yang menggambar dengan karakter anim, chibi, karikatur, komik, fantasi, hewan, dan lain-lain. Saya membebaskan mereka memilih karakter mana yang mereka suka dan diyakini bisa dilakukan. Dalam kegiatan belajar praktek, pasti dalam proses kegiatannya akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi peserta didik. Ada yang langsung bisa menggunakan alat dan ada yang merasa kesulitan mengoperasikan aplikasinya. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya membuat kegiatan kreator hebat, di mana peserta didik yang telah menyelesaikan gambarnya akan masuk ke dalam kelompok teman-temannya yang belum bisa menyelesaikan. Mereka akan membantu mengajarkan yang belum bisa. Ini adalah poin terpenting dalam kegiatan belajar ini.
di mana di sini saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang bisa menggambar karakter digital dan memberikan motivasi untuk yang belum bisa. Dengan harapan akan melatih peserta didik yang lebih cakap, akan belajar untuk rendah hati dan semangat berbagi, dan peserta didik yang belum cakap tidak akan berkecil hati dan semangat belajarnya. Beberapa orang peserta didik akan diminta untuk melakukan presentasi untuk evaluasi. Dan setelah selesai membuat karya, peserta didik akan mengumpulkan hasil karya mereka dengan mengunggah karyanya melalui sosial media seperti TikTok, Facebook, maupun Instagram. Sebagai tindak lanjut, peserta didik nantinya akan mengembangkan hasil gambar digital dan mendesain logo sendiri untuk kegiatan rutin tahunan proyek penguatan profil Pancasila di sekolah kami, yaitu kewirausahaan. Atau bisa juga membuat barang yang bernilai guna seperti mencetak kaos, membuat tas printing, cover buku, dan lain-lain. Melihat bagaimana peserta didik gembira dengan melakukan hal-hal yang sederhana ini, bahagia rasanya. Karena saya merasa bahwa pembelajaran yang saya terapkan berdampak cukup efektif dan lancar. Hal ini terlihat dari antusiasme dan feedback yang diberikan peserta didik. Dari sini saya belajar bahwa pembelajaran yang efektif bagaimana menjadikan fasilitas yang terbatas menjadi karya yang hebat sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Mari kita sama-sama mewujudkan pendidikan yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Salam merdeka belajar.